Okay, for today we don't have assignment. We only discuss the review for IPS subject. Ya. Nah, bab 5 perkembangan teknologi. Ya. Okay, now please see your review. Lihat reviewnya. Don't see my screen. Jangan lihat screen miss-nya. Ya, lihat reviewnya. If you see my screen, it means you don't have the review. Coba dulu. I want to see. Show me your review now, please. This is my review, Miss IPS. Okay, yes. Thank you. Ya, I want to see. Yes, okay. Read number 1. Review, Miss IPS. Yes, okay. Read number 1. Gracia. Yuk, Gracia read, nak. Oke, Miss. Bab 5 perkembangan teknologi. 1. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Okay, continue ya, Gracia, continue. Until number 5. You read until number 5. Dua, lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam. 3. Contoh lingkungan alami adalah padang rumput, hutan, sungai, danau, rawa, dan laut. 4. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. 5. Contoh lingkungan buatan adalah permukiman, sawah atau lading, taman, waduk, dan bendungan. Okay, thank you, Gracia. Yeah, this is actually this is not bab 5 perkembangan teknologi ya. Ini di bab 4 pelajarannya ya. Judul untuk ini bab 5 perkembangan teknologi itu dimulai dari nomor 6 actually ya, kids. But it's okay ya. Ini this is still our topic for in midterm 2. Ini masih topik kita di mid kemarin yang kedua ya. Jadi Miss masukkan sedikit. Oke, anak. Nah, lingkungan. You still remember how many kinds of the environment? Ada berapa jenis sih lingkungan itu? Yo, who still remember? Coba, yuk. Ya, coba. Fidela, how many kinds of the environment, Fidela? Ada 2 jenis lingkungan, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Okay, yes, that's right ya. So, there are 2 kinds of environment. Jadi ada 2 jenis dari lingkungan, itu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Nah, apa sih pengertian dari lingkungan? What's the meaning of the environment? Ya, jadi lingkungan adalah kawasan yang terdiri dari sumber daya alam, yaitu air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Jadi di dalam lingkungan itu ya terdapat dari atau terdiri atas sumber daya alam. Apa saja contohnya? Yaitu air. Ya, di lingkungan kita ada air, ada tidak tanah. Can you find the air? Ya, iya, anak-anak bisa juga ya merasakan adanya udara dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Oke, nah, the natural environment itu adalah jenis lingkungan alami. Ya, lingkungan itu ada 2. There are 2 kinds of environments. Yang the first ya, yang pertama itu the natural environment, lingkungan alami, and the second the artificial environment atau lingkungan buatan ya. Jadi lingkungan alami maknanya kalau sudah dikatakan alami ya, itu lingkungannya terbentuk sendiri secara alami oleh alam. Ya, jadi tidak ada campur tangan manusia. Ya, nah, oke, sekali lagi ya, once more I repeat, the natural environment, lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam. Jadi kalau ada soal, ya,
Di bawah ini yang merupakan pengertian dari lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam disebut A. Lingkungan buatan, B. Lingkungan alami. The answer is B. Lingkungan alami. yes, ya lingkungan alami. The answer is lingkungan alami. Jadi contohnya apa saja nih lingkungan alami? Ya, yang pertama, the meadow, ya padang rumput. Kemudian forest, hutan, ya sungai, danau, rawa, dan laut. Ya, jadi itu adalah contoh dari lingkungan alami. Nah, selanjutnya for the next ya, there is an artificial environment atau lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini apa? Kalau sudah ada kata buatan atau in English ya artificial, itu maknanya lingkungannya itu dibuat ya, atau lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. Jadi manusia yang mencoba untuk menciptakannya. Ya nak ya, jadi ada campur tangan manusia terhadap lingkungan buatan tersebut untuk apa? Untuk keperluan manusia itu sendiri. Ya, nah contohnya apa? Contoh lingkungan buatan adalah permukiman. Ya, if you see ya, kalau kalian perhatikan atau kalian lihat di lingkungan kalian, di tempat tinggal kalian, apakah rumah-rumah yang saat ini kita tempati merupakan lingkungan alami, terbuat sendiri, tercipta sendiri ketika bumi tercipta? No ya, tidak. Rumah-rumah yang kita tempati merupakan buatan tangan manusia. Yes. Nah, selanjutnya sawah atau ladang. Ya, as we know, seperti yang kita ketahui, bahwasannya sawah atau ladang itu merupakan karya tangannya manusia atau manusia sendirilah yang sengaja membuatnya. Ya kan? Seperti taman juga. Ya, taman. Kalau secara natural, ya secara alami, itu tidak ada yang namanya terbentuk taman-taman, ya hanya saja padang-padang rumput yang luas yang dipenuhi dengan rumput-rumput. Nah, itu baru secara alami. Tetapi kalau taman, ya kita bisa sesuka hati untuk membuat bagaimana wujud taman tersebut, ya kan? Nah, setiap taman itu berbeda-beda seninya, ya. Itu that's why, ya itu mengapa taman merupakan lingkungan buatan atau contoh dari lingkungan buatan. Kemudian waduk dan bendungan. Who still remember? Siapa nih yang masih ingat apa sih waduk itu? Ya, waduk apa? Siapa nih yang masih ingat waduk? Ayo, who still remember? Coba Maulana ya, waduk itu apa Maulana? Tempat mengampung air, Miss. Yes, waduk itu adalah menampung airnya atau disebut atau kita kenal sebagai danau buatan ya, waduk ya. Nah, kalau bendungan itu apa? Still remember ya, bendungannya itu apa? Penahan air. Oke, coba pilih dulu ya, Maulana Tekten ya, gantian dulu. Yuk, Di, come on. Apa itu bendungan? Bendungan itu yang untuk menahan air. Jadi dialirkan ke sawah, ke Iya, good answer ya. You still remember about our topic ya. Iya, jadi bendungan itu adalah bagian yang menahan airnya, ya kan? Bagian yang membendung airnya pada waduk, ya kids.
Oke, ya selesai untuk bagian lingkungan. Next we continue to our topic about technology ya. Nah, number 6, coba nomor 6. Kita baca dulu ya, coba baca dulu number 6 itu si Petrus. Ya, Petrus nak. Teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat memberi kemudahan dalam pekerjaan kegiatan manusia. Iya, thank you Petrus. Ya, jadi teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat memberi kemudahan dalam pekerjaan atau kegiatan manusia. Oke, next number 7. Ya, number 7 coba dulu sih. Nomor 7 ya, baca dulu si Rewel. Yo Rewel. Number 7. Perkembangan teknologi produksi pangan. Contohnya pengguna traktor dalam membajak sawah. Pengolahan makanan kaleng seperti nanas kalengan, sarden kalengan, daging kalengan. Kelebihannya jumlah produk pangan meningkat dan pilihan makanan lebih bervariasi. Kekurangannya meningkatkan penggunaan pengawet makanan dan sebagian masyarakat lebih memilih makanan awetan dengan alasan lebih praktis. B. Produk Continue, Rewel. produksi pakaian. Contohnya pada zaman dahulu membuat motif batik menggunakan cantik dan malam lilin. Namun saat ini menggunakan cap. Produksi tempat tinggal dan Perlengkapan contohnya proses pembangunan gedung tinggi menggunakan teknologi canggih, perlengkapan rumah yang sudah modern seperti mesin cuci, blender, penyedot debu, dan televisi. Okay, thank you, Rewel. Rewel, unmute please. Can you send to Miss Yena your IPS project, Rewel? Yes, Miss. Okay, and please Yana, perbaiki tugas yang sudah Rewel kirim, ya. Buat lebih rapi PR-nya, nak ya. Take tidily your assignment, ya. Rewel, diperbaiki ya. Miss sudah notice ya. Oke, thank you Rewel. Iya, practice read at home ya, nak. Latihan lagi membaca di rumah ya, Rewel. Oke, thank you Rewel. Iya, nah, perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu ada 3. Ya, apa saja? Perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi transportasi, dan perkembangan teknologi apa? Yo, Uno, siapa yang tahu? Who still remember? Perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi transportasi, dan yang terakhir, yo, perkembangan teknologi apa? Komunikasi. Komunikasi. Ya, nah yang pertama kita akan bahas dulu ya, we will discuss perkembangan teknologi produksi. Oke, produksi itu ya contohnya apa? Ada yang namanya produksi pangan. Kalau dikatakan produksi pangan berarti dia memproduksi apa? Makanan. Makanan, Miss. Iya, makanan ya.
Contohnya yang pertama itu penggunaan traktor dalam membajak sawah. Oh, Miss, how can you say like that? Iya, bagaimana Miss bisa mengatakan penggunaan traktor dalam membajak sawah termasuk ke dalam produksi pangan? Coba dulu, siapa yang bisa menjawabnya? Coba, mengapa penggunaan traktor dalam membajak sawah termasuk ke dalam produksi pangan? Padahal kan yang dibajaknya tanah. Apa, Miss? Coba, apa ya, apa? Kalau menggunakan traktor mempersingkat waktu, Miss. Iya, menggunakan traktor itu untuk mempersingkat waktu. Iya, tetapi mengapa dia masuk ke produksi makanan, Ape? Kan yang dibajaknya tanah, bukan makanan. Karena sawah untuk menanam padi, Miss. Karena untuk menanam padi, iya, almost ya, sedikit lagi nih jawaban Ape nih. Yo, who wants to complete every answer? Coba dulu si Diameli, ya Diameli today so excited. Ya, Di. Come on, Di. Manusia menggunakan traktor itu untuk menyuburkan tanahnya agar bisa menanam tanamannya nih. Jadi setelah itu bisa dijual. Iya, good answer ya, Diameli. Iya, that's why ya, itu mengapa penggunaan traktor dalam membajak sawah termasuk ke dalam produksi pangan. Karena apa? Yang dibajaknya memang tanah, tetapi penggunaan tanah itu untuk menanam padi. Nah, padi itu merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau pengolahannya tidak baik, otomatis padinya nanti ya, hasil dari panen padinya juga akan tidak baik, ya kan? Kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang baik, harus mengalami proses yang terbaik pula, ya Nak ya. Oke, next number 2. Pengolahan makanan kaleng seperti nanas kaleng, sarden kalengan, daging kalengan ya. Kalau daging kalengan itu biasanya seperti kornet. Kemudian siapa nih yang suka makan ikan sarden? Siapa yang suka makan ikan sarden? Don't like? Never, Miss. I don't never. Stand up. Like? Iya, kaleng. Saya kaleng yang suka. Yang suka makan nanas kaleng, I mean ya. Siapa yang suka makan nanas kalengan? Itu ya, ada di tukang penjualan es buah, biasanya memakai nanas kalengan ya. Nah, itu merupakan contoh dari hasil perkembangan teknologi produksi di bidang produksi pangan. Kalau zaman dahulu tidak ada, Nak. Ya, zaman nenek moyang kita dahulu belum ada yang namanya ikan sarden, daging kalengan, belum ada. Rumah saja masih di gua-gua, bagaimana mereka mau menciptakan ya ikan sarden kalengan, ya kan? Iya, jadi itulah hasil dari perkembangan teknologi produksi di bidang pangan. Oke, ya Videla, any questions? Pada masa lampau, orang cari makan berburu kan, Miss? Iya, berburu. Mereka berburu di hutan. Kalau yang tinggalnya dekat pantai, mereka akan mencari ikan. Ya, atau yang di dekat sungai juga mereka akan mencari ikan. Ya, jadi mereka akan melakukan, ya, mereka sangat bersahabat dengan alam pada zaman dahulu ya, Nak. Jadi apapun mereka tergantung sekali kepada alam. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan sampai saat ini manusia, ya, actually the human until now depends on the environment ya. Jadi kita pun saat ini masih sangat bergantung terhadap lingkungan kita ya. Makanya kalau lingkungan kita rusak ya sudah.
Ya, bagaimana dengan generasi selanjutnya kalau lingkungan kita sudah tiada, ya kan? Lingkungan kita sudah rusak. Oke, ya, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari produksi teknologi produksi pangan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, ya, jumlah produk pangan meningkat. Yang kedua, pilihan makanannya lebih bervariasi. Nah, di balik kelebihan terciptanya teknologi produksi pangan itu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Iya, yang pertama pasti meningkatlah penggunaan pengawet makanan. Ya, pengawet makanan pasti akan meningkat dan juga masyarakat itu lebih memilih makanan awetan dengan alasan lebih praktis. Iya, jadi manusia saat ini lebih memilih makanan-makanan yang praktis, apalagi yang hidupnya di kota-kota ya, yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-hari mereka ya nak ya. Oke, yang B, produksi pakaian. Contohnya, kalau pada zaman dahulu itu membuat motif batik itu menggunakan canting pakai tangan nak ya. Diukir sendiri ya, menggunakan canting dan malam atau lilin. Kalau saat ini sudah pakai cat. Jadi di catnya itu sudah ada yang namanya motif-motif batik ya. Nah, mereka hanya tinggal menempel-nempel saja dan itu pun memerlukan teknik dalam menempelnya, dalam mengecat ke kainnya ya. Kalau salah tidak terbentuk motif batiknya ya, tetap harus membutuhkan teknik. Nah, selanjutnya juga ada produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Contohnya proses pembangunan gedung tinggi ya menggunakan teknologi canggih ya, as you see in Medan. Seperti yang kalian lihat di Medan juga sudah banyak bangunan-bangunan tinggi ya, apartemen-apartemen tinggi. Nah, itu dibangun dengan teknologi-teknologi canggih. Jadi manusia terbantu dengan adanya teknologi canggih untuk membangun suatu bangunan yang tinggi. Nah, kalau untuk perlengkapan rumah, ya, as you know and as you see, maybe you also have at home, kalian pun juga ada di rumah, ya kan? Seperti mesin cuci, ya, washing machine, kemudian vacuum cleaner, penyedot debu, television. Nah, itu semuanya hasil dari, ya, perkembangan teknologi produksi di bagian perlengkapan rumah dan tempat tinggal. Ya nak, kalau zaman dahulu, ya pada masa lalu tidak ada TV, ya tidak ada TV. Setelah itu ada TV dan TV-nya itu TV tabung, warnanya masih hitam putih. Selanjutnya berkembang lagi televisi. Berkembang televisi tapi masih TV tabung ya. Berkembanglah menjadi televisi yang sudah mulai berwarna. Dan selanjutnya ya menjadilah TV, awalnya TV layar datar, kalau sekarang sudah dikatakan Smart TV, Android TV, ya semakin berkembang teknologi, ya kids ya. Oke, nah di masa kalian nanti ketika dewasa, when you be adult later, ya, bis nggak tahu, tiba-tiba nanti televisi, ya, sudah tidak pakai layar lagi, tetapi yang pemeran aktor-aktor di televisi itu keluar dari TV-nya. Ya, maybe like that. Oke, ya kalau sekarang kita melihat di layar televisi layar datar, nah sebentar lagi pemainnya keluar ya seperti hologram itu. Maybe like that, ya kan? Seperti itu ya. Jadi perkembangan teknologi itu seperti yang Maulana katakan itu adalah hasil imajinasi, Miss. Yes, that's right, ya nak ya. Oke, ya kalau saat ini mungkin anak-anak Miss punya mimpi, punya hayalan-hayalan. Ya, maybe someday, ya, suatu saat nanti you can make your dreams come true. Oke, ya. Nah, I think enough for today ya, nggak terasa waktu kita hampir habis. Sudah habis ya, nak ya. Oke. Nah, ini ya. Ketika kalian melihat buku, when you see your exercise book, Miss Irna Redu, please redo and take the picture to me. Ya, dan kirim fotonya ke Miss yang sudah kalian kerjakan. Ya, nak ya. Oke, kids, I think enough for today. Ya, let's share the love to everyone and to yourself.
And say ah. Well, enough for today. Happy study and see you